Baik, perkenalkan nama saya Rizky Franska Putra dari kelas IPA 306. Di sini saya akan mempresentasikan tugas infografis evaluasi CLO1 mata kuliah manajemen proyek TIK. Ada beberapa topik yang akan saya bahas di sini, yaitu apa itu manajemen proyek TIK, karakteristiknya, jenis organisasi, dan proses manajemen proyek TIK. Yang pertama adalah apa itu manajemen proyek TIK. Nah, manajemen proyek TIK adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggambaran tanggung jawab, penerapan, dan pengetahuan keterampilan, tools, dan teknik-teknik pada aktivitas proyek dalam mencapai sasaran-sasaran proyek di bidang TIK. Jadi itu adalah tools-tools atau teknik-teknik pengetahuan untuk mencapai terciptanya proyek di bidang TIK. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik dari sebuah proyek atau karakteristik dari sebuah manajemen proyek TIK. Yang pertama adalah waktu atau timeline-nya. Nah, proyek pasti memiliki timeline yang pasti dengan titik awal dan titik akhir yang sudah terukur. Jadi, titik awal dan titik akhirnya itu sudah pasti. Yang kedua, proyek juga memiliki sumber daya atau resource, di mana proyek memiliki sumber daya modal dan tenaga kerja yang terbatas. Jadi, tidak terbatas ya. Tenaga kerja dan modalnya itu proyek terbatas. Jadi, sudah ada limitnya dalam suatu proyek. Yang ketiga adalah alat atau tools. Menggunakan alat-alat dan teknik khusus digunakan untuk manajemen proyek. Setiap proyek pasti menggunakan alat-alat atau sebuah tools khusus yang digunakan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah sebuah tim. Ini memang proyek memerlukan tim yang beragam dari berbagai departemen dan fungsi. Nah, proyek tidak akan jalan jika bekerja dengan sendirian. Proyek akan jalan jika kita bekerja sebagai tim. Jadi kita memerlukan tim dalam sebuah manajemen proyek atau dalam sebuah proyek. Nah, bahasan selanjutnya adalah jenis organisasi dalam manajemen proyek. Yang pertama adalah organisasi fungsional. Merupakan organisasi di mana setiap karyawan itu memiliki satu atasan yang jelas. Jadi memiliki satu leader yang jelas. Dengan kata lain, anggota staf dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau fungsinya. Jadi, staf-staf sudah memiliki spesialisasi tersendiri atau fungsi-fungsinya tersendiri. Selanjutnya adalah organisasi projectized. Nah, di sini terdiri dari proyek-proyek yang dikepalai oleh seorang project manager. Berarti proyek ini dikepalai oleh seorang project manager. Dan staf disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Jadi jika ada sebuah proyek, baru nanti akan staf-stafnya dikumpulkan dan dipekerjakan. Selanjutnya adalah organisasi matriks. Nah, organisasi matriks adalah kombinasi dari karakteristik organisasi fungsional dan projectized. Nah, bahasan saya yang terakhir adalah proses dari manajemen sebuah proyek. Nah, yang pertama adalah proses inisialisasi atau inisiasi. Proyek secara resmi dimulai, diberi nama, dideskripsikan, dan memberikan gambaran awal atau gambaran global suatu proyek itu di tahap proses inisiasi. Jadi, pemberian nama, pendeskripsian, dan memberikan gambaran global bagaimana nanti sebuah proyek berjalan itu dilakukan pada proses inisiasi. Nah, yang kedua adalah proses perencanaan. Nah, di sini adalah deskripsi detail dari tahap proses inisiasi. Jadi itu ada terdapat definisi-definisi proyek yang sudah dibuat pada proses inisiasi. Nah, yang ketiga adalah proses yang paling penting adalah proses eksekusi. Nah, ini adalah pengerjaan proyek yang benar-benar berjalan atau pengerjaan sebuah proyek atau tindak lanjut dari proses perencanaan sebelumnya. Selanjutnya adalah proses pengontrolan. Nah, atau controlling. Di sini kita mengontrol setiap langkah pelaksanaan proyek apakah sudah sesuai dengan yang ditentukan. Nah, kan kita punya kesepakatan proyek. Nah, itu kita kontrol apakah sudah sesuai dengan kesepakatan atau yang sudah ditentukan di awal pada inisiasi atau perencanaan. Selanjutnya adalah proses penutupan atau project closure atau proses closing. Nah, di sini kita memberikan evaluasi, penilaian, atau apresiasi kepada setiap anggota tim yang bekerja di dalam sebuah proyek. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.